Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Neofim. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan color scheme. Kali ini kita akan belajar terkait dengan CMP. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan berkenalan apa itu CMP di Neofim, kemudian manfaat dari Neofim CMP dan juga contoh konfigurasinya. Apa itu Neofim CMP? Neofim CMP adalah sebuah plugin untuk Neofim. Plugin ini memungkinkan penyelesaian otomatis, artinya saat kamu mengetik, Neofim CMP akan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan kata atau kode yang sedang kamu tulis. Ini sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas saat menulis kode atau dokumen teks lainnya. Contohnya seperti ilustrasi ini ya, gambar sini. Ketika kita mengetikkan beberapa kata, maka akan ada rekomendasi untuk autocomplete-nya. Manfaat Neofim CMP. Peningkatan produktivitas. Nah, karena tadi kita mengetikkan beberapa kata saja, kemudian muncul rekomendasi autocomplete-nya, maka penulisan kode kita menjadi lebih cepat. Kemudian mengurangi kesalahan. Nah, terkadang kita menulis ada yang kurang ya atau typo. Nah, dengan adanya autocomplete ini akan dipermudah dengan rekomendasi yang lebih sesuai. Kemudian dukungan banyak bahasa. Nah, CMP ini mendukung hampir banyak beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer. Nah, kita bisa menggunakan dan mengcopynya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penyesuaian fleksibel, kita dapat sesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Bagaimana membuatnya? Nah, silahkan teman-teman buka browsernya, kemudian buka di sini ada Neofim CMP. Nah, di ada Neofim CMP, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada dokumentasi untuk demo videonya, kemudian ada panduan untuk konfigurasinya. Nah, teman-teman silakan buka lagi terminalnya. Kita akan membuka config yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Di sini ya. Saya akan buka dengan code insider. Seperti ini. Nah, yang pertama saya akan membuat dulu library atau kumpulan icon. Nah, saya akan buat di sini icon Lua. Nah, di dalamnya saya akan buat icon dari Nerdphone ini ya. Teman-teman klik icon. Di sini tinggal cari icon mana yang teman-teman butuhkan. Saya sudah kumpulkan. Nah, icon yang akan kita pakai. Nanti teman-teman bisa ambil contohnya di deskripsi di bawah ya. Nah, saya akan langsung. Ini saya sudah kelompokkan di sini ya. Nah, ada git, kemudian ada kind, kemudian ada UI. Nah, ini sudah dikelompokkan. Oke, kemudian di pluginnya saya akan buat file baru untuk cmp.lua. Oke, di sini pertama saya akan buat return. Nah, kemudian kita akan config dulu untuk Lua snip. Nah, untuk Lua snip kita bisa gunakan yang sebelumnya ya. Di sini ada Lua snip. Nih. Nah, kita akan copy ke sini. Kemudian kita akan definisikan optionnya. Nah, optionnya kita akan buat dengan ketika history dan perubahan ya. Saya akan buat seperti ini. Kemudian kita akan buat untuk mappingnya. Nah, saya akan kasih. Kita akan ignore. Kemudian kita akan definisikan key-nya. Jadi ketika tekan tab ataupun shift tab kebalikannya, maka dia akan jump ya. Nah, bisa jump ke,
Kalau misalkan kebalikannya dia jadi ke atas, kalau misalkan tab dia akan ke bawah. Oke, ini untuk snip. Kemudian saya akan buat lagi ini untuk CMP-nya. Nah, di CMP-nya saya akan buat versinya dia file supaya kita mengambil yang update terbaru. Kemudian kita akan gunakan actionnya insert enter. Nah, kita juga akan menggunakan beberapa dependensi. Ini akan kita ambil. Jadi yang sebelumnya di sini ada banyak, kita tidak akan pakai semua. Kita gunakan beberapa saja. Yang dua ini opsional ya. Ini spesifik untuk Lua. Jadi CMP Lua Snip dan CMP npm Lua ini opsional. Nah, untuk yang tiga ini sangat penting. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai ini boleh ya. Setelahnya saya akan buat option. Ini saya akan buat function. Nah, di dalamnya saya akan definisikan dulu dua buah variabel yang diambil dari CMP dan juga Lua Snip. Nah, selanjutnya saya akan buat untuk pengecekan backspace. Saya akan buat pengecekan backspace. Nah, setelah itu saya akan buat return table. Nah, kita akan buat autocomplete-nya. Completion-nya seperti apa? Saya akan buat seperti ini. Menu one, dan no insert. Kemudian saya akan definisikan snippet-nya. Nah, kita akan ambil Lua Snip, kemudian baru kita masukkan ke bodinya. Nah, setelahnya kita akan buat mapping. Kita akan buat mapping. Nah, mappingnya pertama ketika Ctrl B kita akan lompat ya, kebalikan 4. Kemudian kalau misalkan Ctrl F ini akan next 4 step. Ctrl spasi kita akan buat autocomplete. Kemudian kalau Ctrl E ini untuk berhenti autocomplete-nya. Kemudian untuk enter saya akan buat dia bisa menerima ya, seperti di Visual Studio Code. Kalau misalkan teman-teman tidak ingin ya boleh aja sih. Jadi nah, kita akan cek ini jika dia kasih N seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pakai tab dia akan jam-jam sesuai dengan urutan sini ya pengecekannya. Nah, kemudian kita akan cek. Nah, ini untuk mode insert S. Kemudian kita tutup koma seperti ini. Selanjutnya kita akan kebalikannya ya, shift tab. Shift tab ini untuk kebalikan ke atas. Nah, untuk shift tab kita akan sama. Kita lakukan. Nah, setelahnya kita akan ngambil source-nya ya. Kita akan ngambil source-nya. Nah, kita ambil dari LSP, Lua Snip, Buffer, Fed, dan npm Lua. Kemudian kita juga akan buat formattingnya. Nah, formattingnya ini saya akan ambil dari beberapa format. Nah,
Jadi kita akan menyusun ikonnya di depan, tulisan, kemudian keterangannya ya. Nah, icon kita ambil dari user icon yang tadi kita ambil. Nah, kemudian kita akan cek berdasarkan kainnya. Nah, ini nanti ada keterangan di kanannya, ada LSP, snippet, buffer, ini Codium. Kalau misalkan nanti kita menggunakan AI ya, ini akan bisa kita gunakan untuk keterangannya. Oke, kemudian saya akan membuat tampilannya, window-nya dia ada garisnya. Saya akan buat dia border. Nah, kemudian eksperimentalnya ini kita akan buat false. Seperti ini ya, saya save. Nah, kemudian kita akan membuat snippet. Nah, kita akan gunakan friendly snippet. Teman-teman bisa buka di sini dokumentasinya, ini kan. Kita bisa copy yang ini, friendly snippet. Nah, sini ya. Saya akan buat dia insert enter, kemudian kita akan ambil luas snip, loader from VS Code, kemudian kita load. Kita save. Nah, sekarang kita akan coba buka npm. Nah, dia ngeload ya. Oke, ini sudah ke load, kita akan close dan kita akan load ulang. Saya akan coba, saya akan menekan E, kemudian saya akan membuka file init. Oke, kemudian saya akan tekan 0 untuk ke bawah. Saya akan ketikkan require, kayak ini sudah muncul ya. Tetapi belum lengkap karena kita belum mengkonfig untuk LSP-nya. Nah, kalau misalkan LSP-nya sudah dikonfig, ini rekomendasinya akan lebih lengkap. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfig untuk LSP-nya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.